wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul untuk berdiskusi pada malam kali ini. Kami dari kelompok 4, saya Andi Makfirah, teman saya Andi Mubarakbur, Muhammad Ahrari, Muhammad Naim. Pada malam kali ini kita akan membahas suatu studi kasus mengenai kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusinya. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kronologi kecelakaannya. Kecelakaan kerja terjadi pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di stasiun kerja loading rem setelah istirahat shift pagi. Awal mula, operator mesin kapstan mengarahkan tali ke area penggulungan pada mesin. Tali yang berbahan nit berguna untuk menarik lori sehingga lori yang bermuatan kelapa sawit dapat bergerak. Operator melakukan pekerjaannya apabila ada perintah dari rekannya bahwa lori siap untuk dipindahkan. Pada saat korban melakukan pengendalian proses penggulungan tali, didapati tali hampir keluar dari tempat penggulungan sehingga korban berusaha mengatur gulungan tali di mesin kapstan. Pada saat melakukan hal tersebut, sarung tangan yang digunakan terjepit mesin karena sarung tangan yang digunakan terlalu besar. Korban langsung berinisiatif menarik kembali sarung tangannya, namun sarung tangannya tidak dapat lagi dilepas karena mesin terus memutar dan tali pun terus terlilit. Di saat korban sibuk berusaha melepas sarung tangannya, terjadi kecelakaan lain, yaitu kaki korban terlilit tali sehingga tidak bisa dilepas. Hal ini terjadi karena tali yang terjuntai di lantai dekat kaki korban, sementara tali melilit. Berusaha memanggil rekan kerjanya, namun rekan kerjanya tidak mendengar karena kebisingan dari suara yang dihasilkan oleh boiler. Tali terus menjalar ke atas dan memakan setengah badan korban hingga perut korban terkoyak dan menewaskan korban. Dari kronologi tersebut, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja tersebut? Baik, saya pertama yang akan menjawabnya. Faktor yang mempengaruhi dari kasus kecelakaan tersebut itu ada 3 faktor menurut saya. Faktor yang pertama, faktor lingkungannya itu tidak menyediakan tombol darurat untuk korbannya meminta pertolongan. Yang kedua, faktor individu. Kenapa faktor individu? Karena korbannya tidak menggunakan APD yang benar. Contohnya sarung tangannya terlalu besar. Terus faktor yang ketiga, faktor manajemen. Mungkin dari faktor manajemen itu perusahaannya kurang memberikan informasi tentang K3 atau safety. Selanjutnya, saudara Andi Mubarakbur, dipersilahkan. Oke, menurut saya itu terjadinya kecelakaan itu karena adanya kondisi yang tidak aman serta tindakan tidak amannya juga. Kondisi tidak amannya itu yaitu pekerja terlalu dekat dengan mesin yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kemudian itu tindakan yang tidak amannya itu yang pertama menggunakan APD yang tidak sesuai. Yang kedua itu kondisi tempatnya yang terlalu bising. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya saudara Muhammad Naim, dipersilakan. Faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja itu adalah kurangnya ilmu tentang mengatasi kejadian darurat
Posisi tempat kerja yang berdekatan dengan stasiun kerja lainnya mengakibatkan kebisingan. Tombol darurat yang sulit untuk dijangkau. Posisi kerja terlalu dekat dengan mata dan sarung tangan yang digunakan tidak sesuai dengan pekerja. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Muhammad Ahrari. Dipersilakan. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja itu menurut saya dibagi dua perihal. Perihal awal itu ada yang namanya teknis dan juga non-teknisnya. Untuk perihal teknisnya itu yang dilakukan oleh pekerja dan juga perusahaan, tempat kerja harusnya itu memenuhi syarat-syarat keselamatan pekerja. Contohnya dengan melakukan uji kebisingan sehingga tidak terjadinya potensi besar tingkat kecelakaan. Kedua, kondisi peralatan yang digunakan pada saat menjalankan pekerjaan itu tidak sesuai dengan prosedur yang dijalankan semestinya, serta bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan sebelumnya, bahkan prosedurnya pun tidak diketahui. Nah, untuk faktor non-teknisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah ketidaktahuan seseorang atau pekerja dalam menjalankan sesuatu. Kedua, kemampuan yang kurang untuk mengantisipasi besarnya kecelakaan kerja. Ketiga, keterampilan yang kurang. Keempat, bekerja tanpa menggunakan peralatan pekerjaan atau peralatan keselamatan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa dampak dari terjadinya kasus kecelakaan kerja? Untuk dampak berat dari faktor-faktor terjadinya setelah terjadinya kecelakaan pekerja itu, untuk faktor ringannya mungkin terjadinya beberapa luka goresan atau luka ringan. Kedua, adanya luka berat yang diderita oleh pekerja bahkan dapat menyebabkan cacat dan juga menimbulkan kematian yang menyebabkan beberapa hal yang bisa ditimbulkan pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Itu saja mungkin. Baik, saya akan menjawab versi dampak bagi perusahaan. Artinya dampak bagi perusahaan itu menanggung biaya pengobatan korban. Yang kedua, citra perusahaan menjadi jelek, atau pandangan masyarakat bisa memandang perusahaan tersebut tidak safety. Selanjutnya, Saudara Muhammad Naim, dipersilahkan. Dampaknya itu adalah turunnya produktivitas perusahaan atau jadi lambatnya produksi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya penyembuhan untuk karyawan yang terkena kecelakaan kerja. Perusahaan juga harus mengeluarkan ubah rugi bila kecelakaan kerja termasuk berat, dapat menyebabkan rusaknya perlengkapan atau bangunan yang disebut aset perusahaan. Yang kedua itu, bila ingin merekrut pekerjaan atau karyawan baru, perusahaan pun mengeluarkan biaya lagi, baik untuk biaya rekrutmen ataupun biaya untuk melatih pekerjaan baru. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Andi Mubarak. Menurut saya itu kerugiannya yang pertama alatnya terjadi kerusakan ringan pada mesin tersebut akibat jepitan pada orang itu. Kedua itu yang paling fatal itu yang kematian, karena yang terjadi kecelakaan ini korbannya itu meninggal dunia. Dan yang ketiga itu rusaknya citra perusahaan di mata orang karena kasus ini. Mungkin itu dari saya. Baik,
pertanyaannya, bagaimana cara agar kecelakaan itu tidak terjadi? Apa rekomendasi teman-teman untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Jadi mungkin yang akan saya rekomendasikan untuk pekerja ke depannya agar tidak terjadinya kecelakaan kerja yang diinginkan, yaitu ada beberapa. Awalnya itu mengikuti pelatihan dasar AK3 umum yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ataupun pihak-pihak tertentu. Kedua, konseling atau konsultasi bersama pekerja AK3 dan melakukan pengembangan sumber daya alam ataupun teknologi di dalam dunia kerja agar minimnya terjadi beberapa kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya benar. Terima kasih atas jawabannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dari saudara Muhammad Anhari. Tapi saya akan menambahkan dari kasus tersebut, dari pihak perusahaan harus menambahkan tombol darurat agar jika terjadi suatu kecelakaan bisa segera korban memencet tombol daruratnya. Yang kedua itu dari pihak perusahaan harus menyediakan APD yang sesuai bagi karyawannya, sesuai pekerjaannya juga. Terus yang ketiga menyediakan alat khusus untuk digunakan dalam proses pengawasan penggunaan tali. Itu saja. Selanjutnya Saudara Muhammad Naim, silakan. Kalau tambahan saya itu melakukan pelatihan ketiga yang telah ditentukan pada waktunya di setiap perusahaan. Hindari sendagura bermain kerja dan selalu merapikan area kerja. Ikuti peraturan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan. Dan apabila ada masalah, setelah laporkan bila menemukan ada yang tidak aman. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Andi Mubarak, dipersilahkan. Kalau menurut saya itu langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait prosedur kerja untuk yang bertujuan untuk agar karyawannya lebih memahami tentang apa yang dia kerjakan serta lebih memperhatikan aturan K3 agar karyawan atau pekerja tidak mengabaikan tentang aturan tersebut atau tidak lalai. Kemudian itu perusahaannya harus menyediakan APD yang sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang bisa saya simpulkan dalam diskusi kali ini, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau kondisi yang tidak aman. Yang kedua dari human error. Yang ketiga dari pihak manajemen. Terus dampaknya terjadi pada korban dan perusahaan. Korban sudah jelas mengalami luka-luka atau meninggal, oleh perusahaannya kerugian ekonomi. Terus untuk cara mencegah kecelakaan tersebut itu dengan sosialisasi ketiga dan menggunakan APD yang tepat. Mungkin diskusinya itu saja pada malam kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya mengikuti diskusi pada malam kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang timbul karena pekerjaan. Demikian pula yang terjadi saat berangkat menuju tempat kerja dan pulang dari tempat kerja menuju rumah. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu ada 3. Yang pertama faktor teknis. Faktor teknis ada 5, yaitu tempat kerja, kondisi peralatan, bahan-bahan dan peralatan yang bergerak, transportasi, dan alat. Terus faktor non-teknis. Faktor non-teknis ada 5, yaitu ketidaktahuan, kemampuan yang kurang, keterampilan yang kurang, dan bermain-main, bekerja tanpa peralatan keselamatan. Faktor alam ada 3, yaitu gempa bumi, banjir, tornado atau puting beliung. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja, mengikuti prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, menyediakan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yaitu cacat bila sampai kecelakaan itu membuat anggota badan tidak normal, cedera bila kecelakaan kerja ringan, menyebabkan stres, trauma, atau permasalahan kejiwaan, produktivitas karyawan pun jadi terhalang selama sistem pemulihan, dan yang terparah adalah kematian. Dan bagi perusahaan yaitu turunnya produktivitas perusahaan atau jadi lambatnya produksi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya penyembuhan untuk karyawan yang terkena kecelakaan kerja. Perusahaan harus mengeluarkan upah rugi dan bisa jadi membuat kerusakan pada alat yang digunakan. Terima kasih.